Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai aplikasi persamaan diferensial order 2 pada rangkaian listrik RLC. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Widyaningrum, dengan 3 digit NIM terakhir 077, lalu ada Aulia Imro'atul Husna dengan 3 digit NIM terakhir 082, dan Anggi Sapti Kirani dengan 3 digit terakhir 085. Sebuah hamparan R ohm dan sebuah kumparan L Henry dan sebuah kapasitor C farad dalam rangkaian seri dengan sumber daya elektromagnetik yang menyediakan suatu voltage ET volt pada saat T. Ini adalah gambarnya. Pada kasus ini berlaku hukum Kirchhoff muatan Q pada kapasitor dalam kolom memenuhi L dikali turunan kedua Q terhadap T plus R dikali turunan pertama Q terhadap T plus 1/C dikali Q sama dengan ET. Arus I sama dengan turunan pertama Q terhadap T diukur dalam ampere memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensialan persamaan di atas terhadap T, yaitu L dikali turunan kedua I terhadap T plus R dikali turunan pertama I terhadap T plus 1/C dikali I sama dengan E aksen T. Lalu ada contoh soal yang pertama. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian listrik RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar tertutup. Penyelesaiannya, persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu ini tadi sudah ada di depan, L dikali turunan kedua Q terhadap T plus R dikali turunan pertama Q terhadap T plus 1/C dikali Q sama dengan ET. Lalu dengan hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC diperoleh, ini tadi yang ada di soal dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan 0,02 Q double aksen plus 16 Q aksen plus 1/2 kali 10 pangkat min 4 Q sama dengan 12. Lalu kedua ruas dikalikan dengan 50 sehingga diperoleh Q double aksen plus 800 Q aksen plus 250.000 Q sama dengan 600. Lalu persamaan diferensial homogennya Q double aksen plus 800 Q aksen plus 250.000 Q sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya lambda kuadrat plus 800 lambda plus 250.000 sama dengan 0. Kita cari akar karakteristiknya menggunakan rumus ABC menghasilkan min 400 plus minus 300 I. Karena akar-akarnya merupakan bilangan kompleks, maka solusi homogennya adalah QH sama dengan E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T plus C2 sin 300T. Lalu untuk kita mencari QP-nya, QP itu sama dengan A, lalu turunan pertama QP sama dengan 0, lalu turunan kedua QP-nya juga sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan yang ada di awal tadi, itu diperoleh 0 plus 800 dikali 0 plus 250.000 A sama dengan 600. Lalu kita operasikan sehingga menghasilkan A sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 sehingga kita peroleh QP-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3. Sehingga solusi umum persamaan diferensial non-homogennya adalah Q sama dengan QH plus QP itu sama dengan E pangkat min 400T dikali C1 cos 300T plus C2 sin 300T plus 2,4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian akan dicari C1 dan C2 menggunakan syarat awal Q 0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0. Ini sudah kita ketahui sehingga kita dapatkan Q aksen 0 sama dengan 0. Lalu Q-nya kita turunkan menghasilkan min 400 E pangkat min 400T kali C1 cos 300T plus C2 sin 300T plus E pangkat min 400T
kali min 300 C1 sin 300T plus 300 C2 cos 300T. Kita masukkan T sama dengan 0 sehingga diperoleh E pangkat min 400 dikali 0 C1 cos 300 dikali 0 plus C2 sin 300 dikali 0 plus 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Kita operasikan sehingga menghasilkan C1 yaitu min 2,4 kali 10 pangkat min 3. Lalu dengan cara yang sama kita masukkan T sama dengan 0 keturunan dari kis 0 yaitu ini. Lalu dihasilkan C2-nya sama dengan min 3,2 kali 10 pangkat min 3. Setelah ditemukan C1 dan C2, kita masukkan ke rumus ini kita sehingga menghasilkan 10 pangkat min 3 dikali 2,4 min E pangkat min 400T kali 2,4 cos 300T plus 3,2 sin 300T. Lalu ke yang IT juga sehingga menghasilkan 2E min 400T sin 300T. Ini adalah penyelesaian menggunakan Wolfram alpha. Dihasilkan rumus ini nanti jika dioperasikan akan sama hasilnya dengan yang di atas tadi. Selanjutnya contoh soal 2. Diberikan rangkaian RLC seri berikut. Lihat pada gambar di sebelah kiri. Tentukan tegangan pada kapasitor VC jika tegangan sumber adalah Vs sama dengan 3 cos T dan syarat batas VC 0 sama dengan 0 dan V aksen C 0 sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, diketahui Vs sama dengan Vl ditambah Vr ditambah Vc. I sama dengan C dikali D Vc per dt. Vr sama dengan R dikali I sama dengan R dikali C dikali D Vc per dt. Vl sama dengan L dikali turunan pertama dari I sehingga sama dengan L dikali C dikali turunan kedua dari Vc terhadap T. Sehingga Vs sama dengan L dikali C dikali turunan kedua dari Vc terhadap T ditambah R dikali C dikali turunan pertama dari Vc terhadap T ditambah Vc. Ekivalen dengan 3 cos T sama dengan 0,002 dikali V double aksen C ditambah 0,1 dikali V aksen C ditambah Vc. Ini nilai-nilai yang kita substitusikan dari gambar yang telah diketahui. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan 500 sehingga diperoleh persamaan diferensial non-homogen V double aksen C ditambah 50 V aksen C ditambah 500 Vc sama dengan 1500 cos T. Persamaan diferensial homogennya akan sama dengan V double aksen C ditambah 50 V aksen C ditambah 500 Vc sama dengan 0. Untuk persamaan karakteristiknya sama dengan lambda kuadrat ditambah 50 lambda ditambah 500 sama dengan 0. Kita cari akar karakteristiknya menggunakan rumus ABC. Sehingga diperoleh lambda 1 sama dengan negatif 13,8 atau lambda 2 sama dengan negatif 36,2. Karena akar-akarnya adalah bilangan real dan berbeda, maka solusi homogennya adalah VH sama dengan C1 dikali E pangkat negatif 13,8T ditambah C2 dikali E pangkat negatif 36,2T. Kemudian kita akan mencari VP. VP-nya akan sama dengan A sin T ditambah B cos T karena tadi ruas kanannya berupa trigonometri. Kemudian untuk turunan pertama dari VP-nya diperoleh A cos T dikurangi B sin T dan turunan kedua dari VP-nya diperoleh negatif A sin T dikurangi B cos T. Kemudian substitusikan ke persamaan V double aksen C ditambah 50 V aksen C ditambah 500 Vc sama dengan 1500 cos T diperoleh negatif A sin T dikurangi B cos T ditambah 50 dikali A cos T min B sin T ditambah 500 dikali A sin T ditambah B cos T sama dengan 1500 cos T sehingga diperoleh 499A dikurangi 50B sin T ditambah 50A ditambah 499B cos T sama dengan 1500 cos T.
Maka 499A dikurangi 50B akan sama dengan 0, dan 50A ditambah 499B sama dengan 1500. Untuk yang 499A dikurangi 50B sama dengan 0, ekivalen dengan B sama dengan 499 per 50A. Nah, untuk yang 50A ditambah 499B sama dengan 1500, kita substitusikan nilai B sama dengan 499 per 50A, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 0,297. Kemudian substitusikan nilai A ini ke dalam B, sehingga diperoleh B sama dengan 2,97. Maka nilai VP-nya akan sama dengan 0,297 sin T ditambah 2,97 cos T, sehingga solusi umum persamaan diferensial non-homogennya akan sama dengan VC, yaitu VH ditambah VP sama dengan C1E pangkat negatif 13,8 T ditambah C2E pangkat negatif 36,2 T ditambah 0,297 sin T ditambah 2,97 cos T. Kemudian akan dicari C1 dan C2-nya menggunakan syarat awal, yaitu VC 0 sama dengan 0 dan V aksen C0 sama dengan 1. Diketahui VC 0 sama dengan 0 dan V aksen C0 sama dengan 1. Kita tadi punya persamaan VC-nya seperti ini. Kemudian kita turunkan satu kali sehingga diperoleh V aksen C sama dengan negatif 13,8 C1 E pangkat negatif 13,8 T dikurangi 36,2 C2 E pangkat negatif 36,2 T ditambah 0,297 cos T dikurangi 2,97 sin T. Kemudian kita substitusikan nilai T sama dengan 0 sehingga diperoleh VC 0 sama dengan 0 ke dalam persamaan yang VC, dan diperoleh persamaan pertama yaitu C1 ditambah C2 sama dengan negatif 2,97, dan kita substitusikan nilai T0 ini sehingga diperoleh V aksen C0 sama dengan 1 ke dalam persamaan V aksen C0 sehingga diperoleh persamaan kedua yaitu negatif 13,8 C1 dikurangi 36,2 C2 sama dengan 0,703. Nah, kita sudah punya dua persamaan. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Persamaan 1 ini akan ekivalen dengan C2 sama dengan negatif 2,97 dikurangi C1. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua sehingga diperoleh nilai C1 sama dengan negatif 4,77. Kemudian substitusikan nilai C1 tersebut ke persamaan ke-1 sehingga kita akan memperoleh C2 sama dengan 1,8 dan diperoleh nilai VCT dengan C1 dan C2 yang sudah diketahui akan sama dengan negatif 4,77 E pangkat negatif 13,8 T ditambah 1,8 E pangkat negatif 36,2 T ditambah 0,297 sin T ditambah 2,97 cos T. Nah, berikutnya adalah penyelesaian secara numerik menggunakan Wolfram. Kita masukkan tadi nilai persamaan VC double aksen ditambah 50 VC aksen ditambah 500 VC sama dengan 1500 cos T. Kita ganti nilai variabel VC-nya jadi Y double aksen sehingga diperoleh solusinya yaitu C dikali E pangkat negatif 25 dikurangi 5 akar 5T ditambah C2 dikali E pangkat 5 akar 5 dikurangi 25T ditambah 75.000 sin T per 251.501 ditambah 748.500 cos T dibagi 251.501 yang ketika ini dikerjakan menjadi desimal nilainya akan sama dengan pengerjaan secara manual. Sehingga pengerjaan sebelumnya itu benar. Ini kalau misalkan C1-nya dan C2-nya dicari juga akan menemukan solusi seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Diberikan rangkaian RLC seri berikut. Tentukan tegangan pada kapasitor VC jika tegangan sumber adalah Vs sama dengan 2E pangkat min 3T dengan syarat batas VC0 sama dengan 0 dan V aksen C0 sama dengan 1. Di sini juga pada gambar sudah diketahui R-nya itu sama dengan 8 ohm, kemudian L-nya itu sama dengan 1 H, kemudian C-nya ini sama dengan 0,1 farad.
Kemudian untuk penyelesaiannya, diketahui VS sama dengan VL ditambah VR ditambah VC. Di sini kita dapatkan I sama dengan C dikali turunan VC terhadap T. Kemudian VR kita dapatkan sama dengan R dikali 1 sama dengan RC dikali dengan turunan VC terhadap T. Kemudian VL sama dengan L dikali I aksen sama dengan LC dikali turunan kedua VC terhadap T. Sehingga kita dapatkan VS-nya itu sama dengan LC dikali turunan kedua VC terhadap T ditambah RC dikali turunan VC terhadap T ditambah VC. Ini ekivalen dengan 2E pangkat min 3T sama dengan 0,1 V aksen C ditambah 0,8 sama dengan 0,1 V double aksen C ditambah 0,8 V aksen C ditambah VC. Kemudian dua ruas ini kita kalikan dengan 10 sehingga diperoleh persamaan diferensial non-homogen, yaitu V double aksen C ditambah 8V aksen C ditambah 10V aksen C sama dengan 20E pangkat min 3T. Nah, di sini kita mencari persamaan diferensial homogennya, yaitu menjadi V double aksen C ditambah 8V aksen C ditambah 10VC sama dengan 0. Kemudian didapatkan persamaan karakteristiknya, yaitu lambda kuadrat ditambah 8 lambda ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian akan kita cari akar karakteristiknya. Dengan rumus ABC didapatkan negatif 4 plus minus akar 6. Karena akar-akarnya tadi merupakan bilangan real dan berbeda, maka solusi homogennya atau VH sama dengan C1E pangkat min 6,45T ditambah C2E pangkat min 1,55T. Di sini kita mencari VP. VP-nya ini A dikali E pangkat min 3T. Kemudian kita mencari turunan pertama VP, yaitu didapatkan negatif 3A dikali E pangkat min 3T. Kemudian diturunkan lagi menjadi turunan kedua VP, yaitu 9A dikali E pangkat min 3T. Kemudian kita substitusikan VP turunan pertama dan turunan kedua ini ke persamaan awal, ke persamaan ini. Kemudian kita peroleh 9A dikali E pangkat min 3T ditambah 8, karena ini V aksen C, jadi kita masukkan turunan pertama ini ke sini, sehingga 8 dikali min 3A kali E pangkat min 3T, kemudian ditambah 10, kita VP-nya ini kita masukkan ke sini, sehingga ditambah 10 dikali A E pangkat min 3T sama dengan 20E pangkat min 3T. Kita lakukan perhitungan seperti biasa sehingga didapatkan A sama dengan negatif 4, maka VP-nya itu negatif 4E pangkat min 3T. Sehingga solusi umum persamaan diferensial non-homogennya itu dengan rumus VC sama dengan VH plus VP, sehingga didapatkan C1 dikali E pangkat min 6,45T ditambah C2 dikali E pangkat min 1,55T dikurangi 4 dikali E pangkat min 3T. Kemudian akan dicari C1 dan C2 menggunakan syarat awal tadi yang ada di soal, yaitu VC0 sama dengan 0 dan V aksen C0 sama dengan 1. Nah, tadi VC yang sudah kita dapatkan ini kita turunkan, sehingga jika diturunkan itu hasilnya negatif 6,45 C1 dikali E pangkat min 6,45T dikurangi 1,55 C2 dikali E pangkat min 1,55T ditambah 12 dikali E pangkat min 3T. Tadi kan VC 0 sama dengan 0-nya. Tadi VC 0 sama dengan 0, maka kita
substitusikan 0 ini ke T yang ada di persamaan VC ini, sehingga didapatkan VC 0 sama dengan C1 kali E pangkat min 6,45T ditambah C2 dikali E pangkat min 1,55T dikurangi 4 dikali E pangkat min 3T. Ini ekivalen dengan 0 sama dengan C1E pangkat min 6,45. Kita kalikan dengan 0, T-nya diganti dengan 0, ditambah C2E pangkat min 1,55 dikali 0, dikurangi 4E pangkat min 3, T-nya diganti dengan 0. Sehingga kita dapatkan C1 plus C2 sama dengan 4 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian tadi didapatkan juga V aksen C0 sama dengan 1. Jadi kita substitusikan 0 ini ke T. Kemudian V aksen C0 itu kita ganti dengan 1. Sehingga didapatkan persamaan keduanya itu 6,45 C1 ditambah 1,55 C2 sama dengan 11. Kemudian tadi persamaan yang sudah kita dapatkan ini, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 untuk mencari C1 dengan cara 6,45 C1 ditambah 1,55 C2 sama dengan 11. Kemudian dilakukan perhitungan seperti biasa dengan memasukkan C2 sama dengan 4, C1 ini, sehingga didapatkan C1 ini 0,97. Kemudian kita substitusikan C1 ini ke persamaan 1, sehingga C2 sama dengan 4 dikurangi C1 ini 0,97 sama dengan 3,03. Jadi diperoleh VCT sama dengan 0,97E pangkat min 6,45T ditambah 3,03 E pangkat min 1,55T dikurangi 4 E pangkat min 3T. Nah, di sini kita melakukan perhitungan menggunakan Wolfram alpha. Kita masukkan tadi VC-nya, kemudian kita dapatkan persamaan akhirnya seperti yang ada di layar ini. Ini jika dihitung menggunakan desimal, hasilnya akan sama seperti pekerjaan manual yang sudah dikerjakan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.